dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita awali dari ayat ke-50 dari surah Al-Kahfi sampai dengan ayat ke-53. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, perjuangan, dan kesabaran dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya sebelum kita menelusuri pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, seraya kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan kemudahan di dalam upaya kita melaksanakan penelusuran ini, maka alangkah baik dan eloknya apabila kita memperhatikan sejenak atas ayat-ayat yang telah kita baca pada hari kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana telah kita dapati Bapak dan Ibu bahwa bagaimana Allah yang Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang terus memberikan peringatan kepada kita semuanya. Sebagaimana kita dapati di dalam ayat ke-47 dari surah Al-Kahfi, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Pada suatu hari bila gunung-gunung kami jalankan dan kau lihat bumi seperti permukaan yang terbentang rata, dan kami himpun mereka semua, tak seorang pun dari mereka yang kami tinggalkan. Wa uridu ala rabbika saffa, dan mereka akan ditampilkan berbaris di hadapan Tuhanmu. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sekarang kamu sudah datang kepada kami, telanjang seperti ketika kami ciptakan kamu pertama kali. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Kamu mengira kami tidak akan memenuhi janji kepadamu. Ayat 49, Wa'udi al-kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabirah illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Dan kitab catatan segala perbuatan diletakkan di depanmu, dan akan kau lihat penjahat-penjahat dalam ketakutan luar biasa karena apa yang ada terdapat ataupun tercatat di dalamnya. Maka mereka akan berkata, ah, gerangan kitab apakah ini? Kecil dan besar tak ada yang tertinggal, semua diperhitungkan, dan mereka menemukan apa yang mereka perbuat terbentang belaka, dan tidak seorang pun oleh Tuhanmu yang akan diperlakukan tidak adil. Semoga Bapak dan Ibu dari apa yang telah Allah sampaikan dan Allah ingatkan kepada kita semuanya, semoga terutama di dalam perjalanan kehidupan kita ke depan, berhati-hati kita Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan kegiatan di dalam kehidupan ini, baik melalui perbuatan ataupun lisan kita, ataupun segala sesuatu kita, baik yang menyangkut ibadah vertikal kita ataupun horizontal kita. Semoga kita melaksanakan yang terbaik agar ketika kita mendapatkan buku-buku catatan yang disampaikan dan disebutkan di dalam ayat ini, maka semoga kita hanya mendapatkan kebaikan di dalamnya dan dijauhkan dari hal-hal yang akan menimpakan keburukan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah, kini bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru dari keempat ayat yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Mereka sujud kecuali iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia dari golongan jin dan dia melanggar perintah Tuhannya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Bi'saril zalimina badala. Akan kamu ambilkah dia dan keturunannya sebagai pelindung-pelindung dan bukan aku? Dan mereka itulah musuh kamu. Alangkah jahatnya penggantian orang-orang yang durhaka. Ayat ke-51.
Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Aku tidak menghadirkan mereka menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Oh, wama kuntu muttakhidal mudillina aduda. Dan tidak kuambil orang-orang yang sesat untuk menjadi penolong. Ayat ke-52. Wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'amtum fada'auhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum maubiqa. Pada suatu hari ia akan berfirman, panggillah olehmu yang kamu dakwahkan sekutuku-sekutuku, dan mereka akan memanggil, tetapi mereka tidak menjawab, dan akan kami adakan antara mereka tempat yang celaka. Saya ingin mengulanginya sekali lagi. Pada suatu hari ia akan berfirman, panggillah olehmu yang kamu dakwakan sebagai sekutu-sekutuku, dan mereka akan memanggil, tetapi mereka tidak menjawab, dan akan kami adakan antara mereka tempat celaka. Ayat terakhir. Wara'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Dan orang-orang yang berdosa melihat api neraka dan mereka mengira akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak mendapat jalan keluar daripadanya. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Pada pagi hari ini kembali Bapak dan Ibu kita mendapati bagaimana Allah memperingatkan kita semuanya. Dan sebagaimana kita dapati bahwa ketika ayat-ayat yang kita dapati dan di awalnya ada perkataan idh atau idha, maka hal itu adalah merupakan salah satu yang kita diminta memperhatikan secara seksama dan sungguh-sungguh pesan-pesan yang terkandung dan terdapat di balik itu semuanya. Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu, kalau seandainya kita perhatikan ada yang menggunakan kata idh, ada yang menggunakan kata idha di dalam Al-Quran. Bagaimana para ahli bahasa dan mufasir menjelaskan bahwa ketika ayat-ayat diawali dengan menggunakan kata idh untuk menggambarkan sesungguhnya bahwa pada umumnya ayat-ayat yang terkait di belakang itu adalah merupakan sesuatu yang telah diucapkan atau sesuatu yang telah disampaikan sebelumnya. Berbeda halnya dengan penggunaan kata idza, maka kata idza adalah pada umumnya digunakan untuk mengawali sebuah perbuatan ataupun ucapan yang sedang atau akan dilakukan. Namun sesungguhnya di dalam Al-Quran kita bisa mendapati pula bahwa tidak selalu yang mengiringi kata idz sebagaimana yang kita dapati dalam ayat ini yang menggunakan adalah perkataan yang telah dilakukan pada masa lalu, fi'il madhi, tetapi bisa juga menggunakan kombinasi dengan fi'il mudhari di dalamnya. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya, dan ingatlah bahwa ketika kami mengatakan kepada para malaikat, maka sesungguhnya Bapak dan Ibu di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang lainnya Allah menceritakan, bukan hanya Allah menyampaikan mengenai bahwa Allah telah menyampaikannya, tetapi Allah menceritakan kembali bahwa bagaimana Allah telah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa Allah telah berkata dan menyampaikan kepada para malaikat itu untuk melaksanakan, yaitu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka kita bisa dapati Bapak dan Ibu di dalam penelusuran yang kita dapati bahwa sebagaimana kita bisa mendapatinya di dalam ayat ke-34 pada surah Al-Baqarah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka kita bisa mendapati di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa sesuatu yang telah membuat iblis tidak mau mengikuti atas apa yang telah Allah perintahkan adalah dikarenakan mereka memiliki kesombongan itu, menolaknya dikarenakan mereka menyombongkan dirinya, merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam itu sendiri. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati pula pesan ini yang kita bisa sama-sama kita dapati di dalam ayat ke-38 pula pada surah Al-Baqarah. Qulnah bitu minha jami'a
fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kita bisa mendapati bahwa bagaimana akibat daripada pembangkangan yang telah dilakukan oleh iblis, sebagaimana yang kita dapati dalam ayat ke-34 yang telah sama-sama kita baca dan kita dengarkan. Maka bagaimana Allah telah menyampaikan, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar petunjuk, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidaklah bersedih hati. Dan kemudian kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana kita bisa mendapati perpaduan antara kata ingatlah dengan atas apa yang telah Allah ucapkan. Hal ini bukan hanya ketika terjadi dalam dialog antara apa yang Allah perintahkan kepada para malaikat, tetapi juga ketika Allah menyampaikan hal ini kepada Nabi Musa alaihissalam, wa iz qultum, dan ingatlah ketika kami berkata, wa iz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misram fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz dhillatu wal maskanah wa ba'u bighadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan di bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dan Musa pun menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Dan kemudian kita bisa mendapati lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana Allah menyampaikan di dalam surah Al-A'raf pada ayat ke-11, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Maka kemudian kita bisa mendapati dalam ayat ini kelanjutannya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau saat ini kita perhatikan bahwa betapa pentingnya kita memperhatikan atas pesan yang Allah sampaikan pada surah ataupun ayat tertentu, dan kemudian kita mencoba mendelisik bahwa bagaimana hal yang sama dan senada disajikan pada surah dan ayat yang lainnya. Maka insya Allah kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa bagaimana tali temali antara ayat itu sendiri. Maka ketika kita pun membaca bahwa Allah menyampaikan pula di dalam surah ke-17, dalam surah Al-Isra pada ayat ke-61, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semuanya kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia, iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat ke-116 pun pada surah Toha, Allah menyampaikan, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud,
kecuali iblis dia menolak. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan benar bahwa bagaimana melalui ayat ke-50 yang kita baca pada surah Al-Kahfi pada pagi hari ini, dan kemudian kita bisa mendapati atas apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ke-34 pada surah Al-Baqarah, dan kemudian kita dapati tadi atas apa yang Allah sajikan untuk kita semuanya, sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Isra menunjukkan bahwa tidak hanya menolak iblis itu atas perintah yang telah Allah sampaikan, tetapi juga bahwa bagaimana mereka menunjukkan kesombongannya, dan begitu jelas Allah menyampaikan atas ucapan mereka bahwa ia lebih baik daripada Adam dikarenakan ia diciptakan dari api, sementara ia memandang bahwa Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah itu lebih hina daripada dirinya sendiri. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di tengah kita mendapati bahwa ada yang mengatakan apakah iblis itu adalah merupakan bagian daripada malaikat, dan kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat ini Allah sebutkan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, bahwa iblis itu adalah merupakan bagian daripada jin yang mereka telah melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa sebetulnya yang lebih penting kita perhatikan di dalam ayat ini adalah bagaimana melalui ayat yang telah sama-sama kita bacakan dan kita dengarkan tadi, bahwa atas pelanggaran dan kesombongan yang telah dimiliki oleh iblis itu membuat mereka terlontar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau saatnya kita memperhatikan di sini bahwa sesungguhnya bagaimana sebelum adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, bahwa semuanya adalah merupakan makhluk ciptaan Allah yang sujud dan taat atas apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Namun kita bisa mendapati bahwa sepatutnya ketika Allah menyampaikan berita mengenai iblis ini, kita bisa mendapati bahwa sebetulnya bahwa ketaatan telah dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dikarenakan kesombongan dan kecongkakannya dan merasa bahwa dirinya lebih baik itu membuat ia terlontar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita pun sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa benang merah yang menjadi penyebab terlontarnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kesombongannya, dikarenakan merasa lebih baik dirinya dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Maka sepatutnya ayat ini dapat pula kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga tidak kita gunakan pakaian kesombongan itu, dan semoga tidak pula kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, sehingga membuat kita tidak bisa melaksanakan hubungan-hubungan horizontal sesama umat manusia ini dengan secara hakiki, dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan pula bahwa bagaimana di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita semuanya, afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Kita bisa mendapati bahwa Allah menggunakan kalimat pertanyaan di dalam ayat ini. Akankah kamu mengambil iblis dan keturunan sebagai pelindung-pelindung dan bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan apalagi kalau seandainya kita bisa melihat bahwa di bagian akhir dalam ayat ini, dan mereka itulah musuh-musuh kamu, alangkah jahatnya penggantian orang-orang durhaka. Kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagaimana di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita semuanya, jangan sampai kita mengambil iblis ataupun anak dan keturunannya ataupun kroni-kroninya untuk menjadi pemimpin-pemimpin kita, sementara kita meninggalkan atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semuanya. Dan sebagaimana pula kita dapati Bapak dan Ibu di dalam surah terakhir di dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bahwa Allah mengingatkan kepada kita semuanya, bukan hanya kita mewaspadai iblis, sebagaimana secara terang-terangan telah memohon kepada Allah untuk melakukan penggodaan dan perintangan kepada seluruh anak keturunan Nabi Adam alaihissalam sampai dengan akhir kehidupan dunia ini untuk mereka tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala.
Maka sama-sama kita perhatikan pula bahwa bagaimana para ulama dan mufasir mengingatkan kepada kita semuanya, bukan hanya secara fisik yang perlu kita perhatikan, sebagaimana yang kita dapati bahwa iblis melakukan penolakan terhadap perintah yang telah Allah sampaikan kepadanya, dikarenakan ia hanya melihat secara fisik akan keberadaan Nabi Adam alaihissalam yang dalam pandangannya lebih hina dikarenakan diciptakan dari tanah itu. Sementara iblis lupa bahwa sesungguhnya kepada Nabi Adam alaihissalam telah Allah ajarkan kalimat-kalimat Allah. Maka sepatutnya pula hal ini menjadi peringatan bersama bagi kita semuanya, bahwa jangan semata-mata kita menganggap iblis sebagai bagian daripada godaan dan rintangan yang bisa kita hadapi dalam kehidupan ini. Namun sebagaimana dalam surah An-Nas itu bahwa yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang demikian bisa mereka dari golongan jin dan bisa juga mereka dari golongan manusia. Dan terutama Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita memperhatikan kiri dan kanan kita sendiri, sepatutnya ayat ini menjadi peringatan bersama bagi kita semuanya. Adakah sesungguhnya karakter-karakter yang sangat tercela dengan adanya kesombongan dan kemudian iri hati serta merasa lebih baik daripada orang lain ini ada di dalam diri kita sendiri? Maka sebetulnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau sana kita memperhatikan bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari pun begitu jelas dan nyata, kalau misalnya pakaian kesombongan ini menjadi pakaian pada diri seseorang, maka bukankah kita bisa mendapati sesungguhnya hal itulah merupakan asal muasal daripada kegagalannya di dalam kehidupan ini. Dan betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ketika Allah menyampaikan kepada kita semuanya untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menyampaikan rasa syukur atas segala karunia yang telah Allah berikan untuk kita semuanya. Maka itulah cara kita sebetulnya merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita bisa mendapati di dalam kehidupan kita sehari-hari pun tidak ada seorang pun menyukai apabila seseorang itu menggunakan pakaian kesombongan di dalam dirinya, sekecil apapun pakaian kesombongan itu sendiri. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, sebagaimana Allah memperingatkan kepada kita semuanya, sebagaimana termaktub di dalam akhir ayat ke-50 ini, wabi salil zalimi nabadala, maka alangkah buruknya apabila seseorang itu di dalam kehidupannya mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk untuk menjadi orientasi di dalam kehidupannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita pun bisa mendapati pula bahwa bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya, dan tidak kuambil orang-orang yang sesat menjadi penolong. Maka bukankah kita mendapati dalam kehidupan ini semata-mata kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya ketika di dalam ayat ke-53, wara'al mujrimunan nar, bahwa kemudian Allah mengingatkan bahwa bagaimana orang-orang pendosa, orang yang berbuat kejahatan itu atas apa yang sesungguhnya akan mereka lihat. Maka hal ini mengingatkan pula kepada kita semuanya Bapak dan Ibu bahwa Allah mengingatkan kepada kita agar kita terjauhkan dari kategori orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa di dalam kehidupan kita ini. Bahwa bagaimana sesungguhnya ketika dapati di dalam ayat ke-53 dan orang-orang berdosa melihat api neraka dan mereka mengira akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak akan mendapatkan jalan keluar daripadanya. Dan betapa sesungguhnya kalau sana kita memperhatikan benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kehidupan untuk kita sebagaimana yang kita jalani pada hari ini, agar kita bisa menyiapkan diri sebaik-baiknya. Semoga kita tidak termasuk di dalam kelompok orang-orang pendosa yang Allah sebutkan di dalam ayat ke-53 ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, sebagaimana yang kita dapati di dalam ayat ke-52, wa yauma yaqulu nadu syuraka'il ladzina za'amtum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa. Di mana pada hari itu Allah berfirman, panggillah olehmu yang kamu dakwakan sekutu-sekutuku, dan mereka akan memanggil, tetapi mereka tidak menjawab, dan akan kami adakan antara mereka tempat yang celaka. Nah, sesungguhnya kalau kita memperhatikan apa yang berlaku di dalam kehidupan kita sekarang ini, Bapak dan Ibu, bukankah sesungguhnya yang digambarkan di dalam ayat ini berlaku sesungguhnya di dalam kehidupan kita sekarang ini? Bahwa bagaimana kita bisa mendapati ketika sekelompok orang melakukan kejahatan di dalam kehidupan ini, dan bukankah seperti halnya kita memperhatikan bagaimana dalam sidang-sidang pengadilan itu, ketika mereka berada dalam posisi mereka diadili itu, maka
Tidak ada pertolongan yang bisa memberikan kepada mereka, melainkan setiap orang berupaya menyelamatkan diri mereka masing-masing. Maka kalau seandainya dalam gambaran kehidupan dunia saja kita sudah mendapati hal itu, apalagi kalau seandainya di dalam kehidupan akhirat nanti. Sebagaimana yang telah kita baca pada ayat yang sebelumnya, bahwa pada ayat ke-48 kemarin Allah mengingatkan, dan mereka akan ditampilkan berbaris di hadapan Tuhanmu. Sekarang kamu sudah datang kepada kami. Dan kemudian Abdullah Yusuf Ali menjelaskan bahwa sebagaimana mereka digambarkan ketika mereka diciptakan pertama kali, mereka tidak menggunakan pakaian apa-apa sesungguhnya pada saat itu. Bahwa bagaimana mereka tidak akan mungkin lagi memperhatikan segala sesuatu yang berada di seputarnya, melainkan mereka hanya sibuk dengan upaya menyelamatkan diri mereka sendiri. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah kita semuanya terhindarkan, terjauhkan dari kategori orang-orang yang mendapatkan ancaman Allah untuk berada dalam situasi dan kondisi yang sesungguhnya sangat menakutkan ini. Sadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan, Allah titipkan, Allah pinjamkan kepada kita semuanya. Sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami hantarkan pada pagi hari ini. Semoga peringatan Allah yang disampaikan terutama melalui ayat ke-50 pada pagi hari ini benar-benar dapat menjadi perhatian bersama bagi kita semuanya. Dan semoga Allah sisihkan, Allah jauhkan sejauh-jauhnya rasa sombong sekecil apapun di dalam diri kita, merasa lebih baik daripada orang lain di dalam kehidupan ini, dan kemudian semoga Allah jauhkan pula kita dari rasa iri dan dengki atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada siapapun di seputar kita. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu.